1, 2, 3. Dan kita mulai. Selamat datang di podcast Papa Nadia. Saya Adriani Tobondo. Hari ini kita spesial untuk mengulas tentang situasi dan kondisi kita sendiri, di mana kita saat ini berada pada kita kenal dengan krisis bersama, pandemi global virus corona COVID-19. Dan khususnya di Indonesia sejak Maret sampai dengan saat ini Desember 2020. Kita kurang lebih telah menjalani masa-masa krisis bersama selama 10 bulan. Seperti apa dan bagaimana hal-hal berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi global COVID-19 di Indonesia. Kita akan memulai dengan vaksin. Kebanyakan yang saya baca di artikel saat ini, ada banyak sekali hal terkait pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu dipercaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ada juga yang mempersoalkan bagaimana kalau seandainya ternyata menyebabkan efek samping yang tidak sedikit muncul di permukaan, baik itu berkaitan dengan efek samping yang sulit dikendalikan ataupun yang efek samping yang bisa dikendalikan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah vaksin COVID-19 itu bisa menjadi parameter, bisa menjadi jaminan bahwa COVID-19 dapat diputus mata rantainya? Ini menjadi pergumulan penting, ini menjadi pertanyaan penting untuk kita semua, termasuk untuk saya, di dalam memahami situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok bahasan kita saat ini berkaitan dengan vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 bukan jaminan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kenapa saya katakan bukan jaminan? Karena faktanya kita sulit untuk melembagakan protokol kesehatan. Ibaratnya kita bicara soal bagaimana mendisiplinkan diri sendiri, itu sangat sulit. Apalagi yang kita hadapi saat ini merupakan tantangan dari perilaku sosial, perilaku ekonomi, perilaku politik yang ada dalam masyarakat. Ini kan sesuatu yang sangat sukar kita hadapi. Untuk mengubah itu memberikan kesadaran bagaimana, atau menyangkut bagaimana melembagakan protokol kesehatan. Nah, ini sama halnya kita mengubah perilaku menjadi perilaku yang dikatakan new normal. Sebenarnya sih saya kurang setuju dengan menggunakan new normal. Nah, istilah new normal sendiri merupakan istilah dari ekonomi dan diterapkan ketika krisis itu sudah berlalu. Nah, COVID-19 krisisnya itu belum berlalu sampai dengan saat ini, sampai dengan bulan Desember 2020. Jadi atas dasar itu, selama kita belum ada kedisiplinan terhadap diri sendiri, selama masih ada perilaku-perilaku sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya yang mengutamakan, yang menonjolkan intensitas publik, yang menonjolkan silaturahmi publik, maka hal ini tentu saja membuat vaksin COVID-19 bukan jaminan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, yang terakhir, saya memandang bahwa vaksin COVID-19 itu sangat penting di dalam rangka untuk membangun, untuk memperkuat daya imun manusia itu sendiri, termasuk kita bicara soal situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini yang sedang menanti, yang sedang menunggu kapan sih sebenarnya COVID-19 itu berakhir. Kapan sih sebenarnya krisis bersama itu akan diakhiri.
Saya Adrian Topondo, hanya sampai di sini saja podcast Papa Nadia.